Nanti kan. Selamat datang para pejuang yang capek tapi gak pernah pulang. Ini bukan soal siapa paling hebat, tapi siapa yang masih bertahan. Asoy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, jingle baru nih. Karena jingle baru, narasumber kita juga baru nih. Kemarin kan batangan terus. Nah sekarang ada iya ibu-ibu, seorang ibu, seorang wanita sebagai finance teman kita juga. Kita panggil aja namanya Mawar ya. Mawar. Tapi nggak beracun kan ya Mbak? Mawar berduri, waduh, racun. Itu jingle baru kita ya guys, dibuat sama Kang Sinchan. Nanti kita upload lah di Spotify ya. Ya, kan? Mantap, keren banget itu. Oke, tentang pejuang-pejuang ya, kita mau sapa dulu nih buat pejuang-pejuang di luar sana, pejuang keluarga, pejuang kehidupan, pejuang-pejuang yang lagi nyari kerja yang kena layoff. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi, motivasi buat kalian buat tetap hidup dan ngelanjutin apa yang kalian mimpikan. Sekarang narasumber kita seorang wanita, dia di finance. Paling kita akan dengerin cerita inspirasinya Mbak Mawar ini dari mana ya Mbak? Dari lulus sekolah aja atau dari sebelum sekolah pernah gini apa? Ada perjuangan nggak yang menurut Mbak ada yang buat? Oh dari SD? Boleh. Oh serius? Oh, oke. SD. Masih ingat berarti ya? Iya. masih dong karena itu berkesan ya, tapi ya udah berdamai ya. Iya. Yang berdamai aja, benar-benar. Sok mangga Mbak, ada yang bisa kita dengar dan kita bisa ceritakan buat teman-teman di sana yang sedang berjuang. Oke. Dan sebenarnya tuh aku orangnya tuh SD di mana? Berarti di daerah itu, di daerah Jakarta Timur itu. iya di 18 Oh, di samping hah? gereja, tau nggak ya Cibubur tuh, yang lampu merah Cibubur. Oh, berarti nyebrang dong. Sekolah nyebrang Jalan Raya Bogor di situ. Oh enggak ya? Enggak, kan aku di Mekarsari kan rumah. Oh, di Makassari. Oh, oke. Gitu. Jadi memang Uh-huh. sekolahnya negeri di SD. Heeh. Terus kenapa dari SD? Sejujurnya ya, aku tuh orangnya susah banget buat cerita ya sama orang. Paling aku cerita ke suami, terus teman circle aja, yang dia lagi orangnya yang udah bener kenal banget dari SMP gitu. Terus ya mereka doang sih sebenarnya yang tahu cerita hidup ya. Berarti termasuk orang yang introvert. Iya. Oh gitu. Masa sih kayaknya nggak kelihatan introvert. Masih sih. Semi kali. Apa namanya kalau semi introvert sama extrovert apa namanya? Omni extrovert ya. Iya kayaknya gitu deh. Ya tergantung orangnya kali ya. Mungkin kalau temennya sama orang yang diem ya. Oh iya benar. Karena kami extrovert. Extrovert. Extrovertnya udah 4 kali. Udah banyakan kelaguan lah kita mah. Tapi ke orang tua pernah kayak cerita ke orang tua gitu Mbak? Nah, nyokap tuh tipikal yang apa ya? Kayak terlalu bawa perasaan gitu. Jadi kalau aku cerita tuh malah kepikiran kan beliau kan. Makanya hal-hal yang menurut aku nggak perlu diceritain ya nggak aku ceritain. Keluarga Gemini kali ya? Enggak, bukan ya? Iya sih. Iya. Tapi aku bisnis. Oh iya bisa sih. Deket lah sama Gemini lah itu jaraknya. Lu Gemini kan Jan? Gemini banget. Gak apa-apa. lanjut mbak. Sorry. Motong mulu nih kerjanya. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya sih dari
lahir sampai SD itu ya aku nggak, itu baik-baik aja ya biar aja. Terus pas kelas 6 itu kan spill sedikit ya, kalau bokap tuh kan ini ya apa angkatan. Gitu. Terus kalau ibu kan emang ibu rumah tangga. Nah, aku tuh 5 bersaudara cewek semua. Aku anak 4. Nah, terus di SD kelas 5 itu bokap meninggal. Terus jadi bokap tuh meninggal. Terus tarik nafas. Nah di situ sih kayak mulai berat ya, mulai berat. Iya. Kehidupan tuh mulai berat. Karena yang tadinya aku baik-baik aja, terus jadi nggak baik dong pastinya, karena ekonomi kan pasti goyang. Terus aku juga masih SD. Nah aku tuh Anak pertama Mbak Dewi? enggak, anak keempat. Oh, anak keempat. Abang? Maksudnya yang pertama itu udah besar saat itu? Udah besar saat itu tuh udah lulus SMA malah. Nah, lambat kuliah juga kan. Iya. Terus pokoknya tuh jadi kayak berantakan gitu lah. Nah, dan aku juga yang pertama jadi nggak kuliah karena Iya. jadi ngidupin adik-adiknya. Betul, sama tuh kayak aku tuh. Sama banget. Nah, terus yang Tapi udah sempat kuliah belum? belum, karena pas tahun kelulusan meninggalnya. Kalau saya benar-benar di tengah-tengah semester 4. Coba itu gimana? Enggak. Nanggung banget sih. Iya, sampai nyari kemana minta biaya gitu ke om, ke yang lain. Nggak ada ya sih, akhirnya ya udah terbengkalai. Iya, sih sayang banget. Iya, ya emang kayaknya itu jalan Allah kali ya, takdir. Iya betul Mbak. Ya udah, kan akhirnya kakak tuh ya udah. Keren sih, keren kakaknya keren. Cowok ya berarti? Cewek. Oh cewek, cewek semua 4 ya, wih keren. Nah, Bidadari. Ya, akhirnya dia udah kerja gitu kan. Sorry Mbak, lahiran tahun berapa yang pertama? Kakak? 80. Oh, berarti lebih ini ya, lebih tua dari saya. Nah, karena kakakku yang ketiga juga 86, jadi mungkin bisa dibilang dia tuh sebenarnya bontot nggak jadi karena jarak sama aku tuh jauh. Dia anak aku 94 kan. Iya. Masih 9 tahunan tuh. Iya, benar. Ya, jadi mungkin kalau aku sama adik nggak ada, ya kehidupannya baik-baik aja tuh kalau sama yang ketiga. Ya udah, terus karena ya nggak ada, terus nah udah kan aku tetap lanjutin sekolah. Terus sampai SMP di negeri kan, waktu itu kan SD kan masih bayar tuh Pak. Iya betul. Itu juga pas kelas 3 SMP tuh baru gratis. SMP di mana? 91? 58. Oh 28, oke. 58. Nah Cibubur. terus iya tahu kan. Tahu. Kan nyebutkan SMP. Nggak apa-apa. Itu ada pencak silat di situ kan, Persib Putih, nggak ikutan ya? Saya sering main di situ buat itu ekskul. Oh pas Gibran. Pas habis SMP itu, aku tadi tuh mau daftar analis di Muncul, tahu nggak? Oh iya tahu, temen kerja di situ tuh. Mahal ya. Itu kan TNI yang punya ya? AU ya? Iya AL apa AU gitu ya? Iya. Dia punya TNI, terus mahal banget. Jadi ya udah lagi-lagi kepentok biaya. Akhirnya karena tadinya tuh cuma fokus di analis doang, jadi kayak mau daftar ke tempat lain tuh nggak fokus kan? Iya betul. Ya udah pas udah lulus juga. Kenapa nggak coba yang di Kalisari Tunas Bangsa ya? Itu agak lebih murah katanya. Banyak di sana. Yang di namanya apa sih itu namanya? Jalan apa ya? Pokoknya dari SMA 98 lurus lagi ke bawah itu biasanya setelah gagal di sana ke situ orang-orang tuh. Cuma bagus juga sih, banyak disalurin ke tempat-tempat farmasi juga. Iya. Ke tempat saya yang lama juga. Oh gitu. Tunas Bangsa. Masalahnya fokusnya tuh di situ doang kan. Iya, emang tapi itu bagus sih, bagus banget. Bagus banget. Dia rekanannya sama negeri, soalnya rumah sakit negeri. Iya. Ibaratnya lulusan situ udah inilah. Udah aman gitu. Benar. SPP-nya udah mahal, masuknya juga mahal. Betul. Buat pendukungnya tuh juga mahal kayak alat-alatnya. Ya, baju, apa-apanya lah gitu kan.
Dan saat itu kakak udah settle, udah kerjanya udah. Iya dulu sih honorer karena dimasukin sama temennya bokap kan. Tapi kan nggak seberapa juga kan Pan. Dua-duanya tuh udah kerja saat itu? Iya, apa? dua-duanya Oh, dua-duanya kerja. kerja. Oke. Nah, ya dulu belum sesettle itulah gitu. Maksudnya belum bisa bantu sebanyak itu. Iya, iya, kan iya, kan iya. perempuan juga kan dan mau mempersiapkan mau nikah juga gitu. Oh, oke. Jadi terus masih ada adik juga kan yang sekolah jadi kayak ya udah banyak deh kebutuhannya tuh pada saat itu. Ya udah terus akhirnya mentok nggak bisa gitu ya akhirnya aku ngalah kan. Ya udah akhirnya di BW. Oh iya, Wewe, si sepatu merah. Oke. Tapi kok saya nggak apa-apa tahu sepatunya apa ya? Iya itu sepatu anak pang. Kayak sepatu anak pang gitu, Iya, Chan. Panjang gitu udah. Iya, atasnya panjang. Kayak Converse, Sepatu anak pang. Tapi warnanya kayak Merah ya makanya pokoknya udah kebaca deh sepatunya BW nih gitu. agak unik sih. Itu ngambil apa Mbak? IPA di sana? SMK aku SMK-nya. Oh SMK, SMK apa di sana? Administrasi perkantoran. Itu gabung ya? Apa nih? SMK sama SMA gabung. Gabung. Oh. Gedungnya kan. Oh, oke. Udah lulus kan. Nah, lulus tuh lulus tuh akhirnya tuh ngelamar-ngelamar kerja lah ya. Nah dari sekolah tuh kayak ditawarin gitu kan, ditawarin buat waktu itu ada penyaluran ke Sanyo. Oh iya, benar sama 98 juga gitu tuh. Sanyo, Panasonic, ya Toa, iya benar. Beberapa kali pernah PKL juga di sana. Oh gitu. Terus itu emang kayaknya nggak diizinkan untuk belajar di sana ya. Terus gagal lah pas tes karyawan di sana tuh aku gagal mata. Nah, terus Oh iya. akhirnya Sanyo berat. aku masih ngelamar kayak waktu itu tuh pas lulus mau lebaran akhirnya aku ngelamar di Matahari yang di mana? Kramat Jati. Kramat Jati betul. Oh, udah nggak ada sekarang mah. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah apa nih? Jadi Lipo ya? Lipo Iya, Kramat Jati ya? Oh Iya, iya. jadi itu pertama kali aku kerja Sebagai? SPG. Oh SPG. Iya. Oh nawar-nawarin. Oh belum berjilbab tuh? Udah berjilbab? Oh belum. SPG Matahari Pak yang diri itu loh yang Iya. Ya kan pertama masuk baju hitam putih dulu kan? Iya kan? Iya itu pasti rok pendek. Hah? Itu tuh masih training kan? Iya di tahap training. Kalau udah senior mah ada seragamnya ya. Merah ya? Merah putih ya kalau nggak salah ya. Merah abu. Dia gabung sama Metro gak sih? betul. Iya kan ya? Metro. Harinya udah banget kan. Iya Metro ya. Gitu. Berapa lama Mbak? Nggak lama sih cuma 3 bulan. Oh tahun berapa itu? 2012. Oh, 2012. Jadi baru banget lulus nih. Terus bingung kan mau ngapain? Iya, mau iya. lebaran juga, nah banyak lowongan tuh di Matahari kan. Iya. Kan waktu itu- Kongwan tuh pasti rame tuh mau lebaran. Enggak mirip Kongwan. Enggak kebayang si Mbak di Kongwan sih enggak kebayang. Terus gak kepikiran juga waktu itu kan. Iya. Ya ikut temen aja terus kayak ada lowongan di Matahari ya udah diikut. Nah, Harusnya kebayar ya kalau kenal deket lagi sama Kasar ya kebayar. Cuma nggak ada channel sih ya, nggak ada kenalan orang bayar ya. Oh, iya. terus ya udah tuh lolos kan. Tes juga kan tingginya apa. Iya, terus iya. lolos. Ya udah nawarin gitu tuh selama momen lebaran dari puasa sampai Iya. rame-ramenya. Betul. Ya udah kan dulu Matahari masih rame banget kan. Banget. Iya, 2012 kan masih rame itu. Iya. Sekarang ini mataharinya redup gitu kan dulu. Mataharinya udah pindah hotelnya Tabis. Oh iya. Matahari bayi. Oke, dah. Terus 3 bulan. 3 bulan. Ah. Habis itu nganggur. Oh. Nah, jadi aku tuh kuliah Setelah lebaran tuh ya. Setelah lebaran nganggur. Nah, dulu itu suamiku itu udah jadi pacarku dulu pas di Matahari. Oh. Jadi dia bukan orang ada kan Pak. Jadi dia yang beli, aku yang ngelayanin. Sebenarnya gue rada tensin sih waktu itu. Tapi emang ketemunya di situ. Oh enggak, itu pura. Udah. Pacaran. Oh, jadinya pura-pura gitu ya. Dan dia sama keluarganya. Oh, gitu. Terus
aku yang ngelayanin. Ya aku nggak ngelayanin, dia nggak beli di outlet aku sih, tapi dia datang gitu. Tapi orang tuanya suaminya Mbak tahu itu ceweknya gitu. Di situ kebetulan belum. Oh. Nah, Keren. udah kan. Nah, terus tahu kan kalau mata baby pulangnya tuh Iya, betul. Karena harus rapi-rapi dulu, betul. Iya. Iya bener-bener kayak itu aku belum punya motor gitu, nggak punya abang cowok juga yang Iya, betul. Aku cuma mengandalkan suamiku ini Betul. yang jemput. Betul. Kasusnya, nah untungnya dia kayak ya dia tahu banget lah perjuangannya kan dari dulu. Iya, berarti sama tuh. Saya juga sorry motong ya. Istri itu dulu di call centernya Telkomsel di Kuningan, Hotel 66 tahu gak? Belakang Taman Lawang. Itu kalau pulang barengan sama bencong lewat Taman Lawang. Jadi ya dia juga nggak punya abang kan. Dia memang cewek, anak pertama, kerja pertama dia di Telkomsel gitu. Pulang jam berapa? Jam 1 malam. Terus bapak yang jemputin? Iya, dulu kan masih pacaran ya, jemput. So jemput-jemputnya masih ngantuk gitu. Wah, pokoknya udah segitunya pengorbanannya ya, alhamdulillah jadi istri. Itu lucu dah kalau lewatin bencong di Taman Lawang, seru. Tamannya ledek-ledek. Woi. Wah, tapi emang bencongnya cakep-cakep. Ada yang kayak Donna Harun. Hah? Serem juga kan? Maksudnya Enggak, baik. Cuma nawar-nawarin aja memang. Cuman kalau kita bawa cewek dia mah juga aman. Cuma emang cakep-cakep bener. Ada yang kayak Donna Harun. Bener ya? niat. Operasi juga kali mukanya kali ya. Tuh ya, seru ya. Kan make upnya lebih mahal ya. Bisa jadi. Nah itu sama tuh pengorbanannya berarti suaminya Mbak berarti benar gitu. Iya. Selama 3 bulan itu. Nah terus habis setelah aku nganggur. Nah nganggur dulu lah. Terus tapi tetap kayak ngoper-ngoper lamaran dulu kan belum ada job street gitu kan. betul. Jadi dia masih naruh-naruh Iya di sama pabrik, benar. Coba. Mana modalnya mahal ya kan. Foto Kertas iya. Ya udah tuh ke Tokai lah kemana-mana. Oh iya sejarah Bogor ya. Cuma emang ya lagi-lagi Allah tidak mengizinkan kerja di pabrik ya. Betul. Jadi tadi makanan. Ya udah terus akhirnya ada tetangga nih yang nawarin aku untuk jadi resepsionis di daerah Jakarta. Jadi ada perusahaan outsourcing gitu di daerah Cibubur, dia butuh resepsionis nih. Jadi perusahaan outsourcing itu lagi cari resepsionis untuk penempatan di Jakarta. Nah, udah aku udah Jakarta mana? Sudirman. Oh, lumayan jauh. Terus akhirnya aku datang ke kantor outsourcing itu. Nah, akhirnya udah interview. Ownernya lebih cocok aku di situ. Perusahaan itu kan. Nah, ya udah akhirnya aku penempatan di situ selama 5 tahun lah, 5 tahun. Lama. Itu sambil kuliah. Sambil kuliah. Oh. Jadi memang si ownernya ini Pak Haji, namanya Pak Haji ini perusahaan apa, Mbak? perusahaan outsourcing. Oh, emang outsourcingnya. Outsourcingnya. Oh. Ditawarin buat di situ aja. Oh, kirain ada outsourcing itu nyalurin Mbak ke perusahaan sesuatu gitu. Oh, perusahaan outsourcing ya. Ditempatin di OCBC itu. Jadi dia Ya udah di sini aja lah, di outsourcing ini aja lah. Ini kayaknya kok saling berketerkaitan ya gitu sama Mas HR yang kemarin ya. Ya kan? Outsourcing. Ya kan? Ya kan sih kayak keterkaitan banget gitu. Terus apa lagi tadi ya? Pokoknya ada yang sama gitu. Emang kita disatuin sama takdir bener nih. Bisa kerja bareng nih. Terus saya juga sama orang outsourcing juga deket gitu. Gitu makanya lucu nih bener. Terus aja tuh sorry motong. Terus 5 tahun sambil kuliah. Kuliahnya di daerah di Mersumber atau apa? Oh, oke. Yang di mana? Keranggan. Oh, Keranggan. Oh, bukan yang di sono, yang di mana? Aduh, mana tuh yang ke arah Pondok Hijau. Ya ada juga. Ya. Oh, bukan yang sono, kejauhan sih ya. Oh, Keranggan sini. Keranggan Cibubur. Mana ya? Ada. Jurusannya apa? Potensi. Oh. Berarti kuliah sekitar 2013-an atau 2014-an? 2013. Jadi setahun setelah lulus SMA. Oke. Terus Lulus normal. normal. Berarti kuliah karyawan ya? Betul. Sabtu Minggu? Enggak. Oh enggak? Malam. Oh malam. Oh berarti offline datang? Offline karena dulu belum online kan.
Oh iya. Kita aja. Yang nganter apa sendiri? Bawa motor. Oh Mbak udah bawa motor tuh dari wih keren, salut sih Iya. perjuangannya, Jadi, keren. nah pas aku tuh mulai berkembang sebenarnya di perusahaan yang outsourcing ini. Jadi dia kan itu sebenarnya outsourcing plus rental mobil dan supir ke perusahaan-perusahaan Jepang. Oh. Jadi kayak menyuplai mobil sama supirnya gitu ke perusahaan-perusahaan Jepang, terus apa namanya, kontraktor juga di pemerintahan. Sebenarnya sih lumayan sih omsetnya. Cuma memang karyawannya kan sedikit gitu. Iya. Tapi nggak kepikiran farmasi lagi saat itu? Analis gitu? Oh udah enggak. Nah karena pas udah akhirnya kan aku join kan Kecemplung tahun ya. 2012 kan. Jadi staff finance, terus kayak belajar terus itu Oke. Ya udah nyemplung ya. Iya. Belajar kan sih udah. Oke. Itu pengalaman pertamanya kan. Lanjut aja gitu. Lulus 2018. 2017. Terus masih tetap di sana, masih di perusahaan itu. Jadi dan si ownernya si Pak Haji kan sebenarnya baik banget, baik banget, aku keluarga baik banget, sampai akhirnya dari titik aku tuh mau dijodohin sama Pak Haji, supaya ada ceritanya saya sama anaknya si owner sama anaknya Pak Haji. Nah awalnya kan kita memang sama-sama nggak suka, tapi kan nggak suka apa? Nggak deket gitu, nggak deket. Oh si anaknya emang di sana juga sebagai apa gitu? Anaknya masih kuliah tadinya. Oh. Pas udah lulus S2 ya di situ juga dia belum. Oh. Nah, terus udah. Lah Mbak nggak cerita bahwa udah punya cowok gitu? Mereka udah tahu. Oh udah tahu. Mereka udah tahu. Oh. Jadi ya udah kan. Terus Coba nikah sama Pak Haji, udah jadi owner ya. Nggak harus naik motor Vario. Hujan masih kerja ke daerah terpencil ya. Ya iyalah, ngapain gitu? Apa yang perjuangan sekarang? Enggak. Itu apa ya? Itu sebenarnya ya kalau misalnya Mbak mikir kayak gitu ya ya bukan pakai hati ya, maksudnya benar-benar logika ya. Iya, karena Bapak tadi ngomong kayak gitu, aku jelasin ya. Iya. Karena aku tahu cerita setelah aku nggak join sama mereka. Udah kan, akhirnya aku tuh udah sampai sedekat itu mau dijodohinnya tuh. Sama buat deketin aku sama anaknya gitu kan, sampai mereka datang ke rumah lah, apalah. Dan sedangkan kayak jauh banget kan nih perbedaannya nih. Perbedaan apa? Umur? Bukan, ya perbedaan ekonomi lah di antara kita. Ya justru malah itu kali Mbak. Ya udah sampai itu jauh banget. Tapi umur? Seumuran kita. Oh seumuran, pas udah itu. Seumuran. Jangan kalau seumuran. Kenapa? Lah, taruh lanjut dulu. Kenapa emang ya? Biasanya ya kalau misalnya seumuran kebanyakan tuh nggak mau ada yang ngalah gitu, pengen menang sendiri gitu Pak. Ya itu kalau sama-sama miskin. Kalau sama-sama kaya mah udah tenang aja udah. Lah iyalah, itu mah masalah uang aja. Duit yang menang. Nah, iyalah. Ada duit mah mau seumuran mau beda 17 tahun juga jadi aja. Iya sih, cuma kan dulu ya orang tua saya ya emang gimana ya, kayak kita tuh lebih mementingkan cinta. Iya, makan tuh cinta dah. Kayak logika dulu. Ya lanjut Mbak, yang terkait itu yang sama anaknya Pak Haji. Ya oke. Terus akhirnya selama 5 tahun itu aku kan ada proses pendekatan ya. Itu tadinya kan nggak dekat, terus karena dijodoh-jodohin itu kan lama-lama jadi dekat. Sempat makan berdua bareng gitu. Ya ada suatu momen kita datang ke kondangan customer bareng. Wih. Terus nah itu kan posisinya aku emang udah Iya. pacaran sama suami kan. Nah akhirnya aku jalan tuh sama dia. Tapi suami tahu? Enggak. Jadi tiru ya. Enggak, tapi kan kita masih proses pacaran kan waktu itu kan sebenarnya. Tapi jujur sempat bimbang dong saat itu dong. Aku bimbang di antara dua pilihan. Pasti dong.
terus apa? Udah terus kita sempat jalan ke kondangan salah satu customer tuh. Nah udah makin dijodoh-jodohin dong, karena banyak customer yang lihat dong. Iya. Jadi nih gitu. Udah. Nah setelah itu tuh malah prosesnya tuh semakin cepat. Aku tuh sampai didaftarin umroh. Wih. Terus udah belajar, dan bodohnya tuh aku juga nggak tahu ya. Di situ tuh kayak ya udah nih gas terus, jadi kayak lanjut terus. Oh, ngasih harapan terus gitu. Tanpa suaminya Mbak tahu nih. Iya. Tapi berasa dong ya, dia. Tapi dia sebenarnya juga kayak lihat sih chat-chatnya gitu, kalau dianya juga kayak ngejar aku terus. Oh. Udah kan. Nah, ada di momen apa namanya udah daftar umroh sampai aku udah suntik. Oh udah, iya. Tinggal berangkat doang. Oh waduh. Terus aku tiba-tiba kayak ngebatalin yang nggak jadi nih, karena pas proses perjalanan itu tuh kayak lama-lama tuh Allah tuh kayak ngasih Istihara lah ya, ngasih jawaban ya. Gambaran. Jadi kayak diliatin orang itu gimana gitu. Oh, tapi dianya juga suka gitu ke Mbak Dewi. Iya. Aku juga nggak tahu ya dianya tuh suka atau cuma karena nurut sama bapak. Karena tuh pas proses perjalanan gitu tuh ada beberapa yang bikin aku ilfeel sih. Jadi kayak ya memang sih aku tahu kan ini kita jauh banget ya. Terus apa jawaban? Ekonomi kita kan jauh banget kan. Terus dia tuh kayak udah ngomongin, padahal aku juga belum mengiyakan hubungan itu. Dia tuh kayak udah ngomongin kalau misalnya nanti kalau misalnya nikah di gedung ini tapi amplopnya dipisah ya gitu, nanti kotaknya dipisah. Itu aku ilfeel kan. Iya sih. Terus Iya. kotaknya dipisah ya karena kan tahu kan kalau kondangannya dia dan mungkin bakal gede. Betul. Dipisah ya. Terus kayak maksudnya ya kita nggak usah jarak, kita nggak usah sering ke rumah mama kamu gitulah pokoknya yang bikin aku nggak nyaman sebagai perempuan ya. Betul. Tapi aku nggak tahu kalau di penglihatan laki-laki bagaimana, normal atau enggak kayak gitu. Cuma kalau sisi perempuan itu bakalan ilfeel sih kalau mereka penampilan seperti itu. Karena sebenarnya kan saat kita suka atau cinta sama cewek gitu dan sampai kita mau nikahin, berarti kan kita juga pun harus menerima keluarganya kan gitu. Iya, bukan jadi seolah-olah jadi kayak masa seorang kerja gitu ya, kayak kontrak aja gitu kan. Ya udah, nah akhirnya aku kayak nggak bisa jadi dilanjutin. Nah semakin lanjut malah jadi aku semakin berutang budi karena pagi aku betul. Ya udah akhirnya aku ngebatalin umroh. Sakit hati dong Pak Haji tuh. Iya. Iya, emang jadi tuh kayak perang banget gitu. Nah nyokap tuh nggak tahu sedalam itu kan. Soalnya aku juga nggak cerita. Ya kalau misalnya nyokap kan setuju aja orang, maksudnya kelihatan baik juga anaknya, aku juga berada dong pasti dia ya udah. Iya betul, ya udahlah aman lah anak gua gitu. Iya, terus ya udah tuh, tapi aku membatalkan. Akhirnya aku kayak udah Pak saya resign aja gitu kalau misalnya tetap dipaksain. Terus kan ibu. Oh sempat one on one tuh sama Pak Haji. Terus ya tapi ibunya tuh ya langsung marah dong ya. Pasti, iya, mau anak gua loh gitu. Iya, kayak jadi dipermainkan. Iya. Ya kayak gitu. Tapi kan aku kayak punya alasan sendiri aku ngebatalin itu. Terus apa namanya? Ya tapi paginya tetap di situ tuh kayak mau dia udah nggak apa-apa kalau misalnya nggak berangkat rumah terus udah nggak berhubungan sama anaknya lagi. Tapi yang nggak usah resign karena menurut dia pas aku di situ kan penjualan tuh naik terus, terus kan sama customer tuh deket banget sama aku. Ya udah, tapi aku tetap resign di situ, udah putus hubungan. Nah, tapi semua customer yang dekat sama aku tiba-tiba jadi menghilang. Kayak nggak ada yang bilangnya ngelobi lah bahasanya gitu ya, nggak ada yang ngejagain lagi gitu ya. Maksudnya menghilang dari kehidupanku. Jadi kayak nama aku tuh dibikin jelek gitu loh sama mereka. Padahal itu hubungannya baik-baik aja ya, di luar dari hubungan kerja ya. Memang hubungannya tuh baik banget. Terus apa namanya tiba-tiba tuh kayak mereka tuh upload nomor ya gitu. Terus ya udah
udah terus udah kan akhirnya itu 2017 terus akhirnya aku lulus kuliah udah nggak berhubungan lagi sama keluarganya mereka kerja sendiri kan. Habis dari situ aku kan kerja di perusahaan Traktor? Oh kayak sidul ya? Pertanian. Kayak traktor, oh iya kayak sidul. Traktor, sidul dul anak sekolahan. Kan perusahaan traktor dia kerja, Trakindo. Oh, wow. Sidul. Oh, oke. Di daerah Cilandak? Enggak, office-nya di MTH. Kalau gudangnya ada. Oh, MTH. Iya. MTH Square. Enggak, enggak. di Cawangnya. Oh, Cawang. Bukan di MTH. Iya. Di daerah situ. Iya. Nah, udah kan, di situ lama juga. Itu nikah di situ? Jadi nah, kita aku memutuskan udah aku pilih si suami, ya. Udah nih, situ 4 tahunan lah. 4 tahun sebagai finance juga. Accounting, Oh. Gitu lah. Terus dari situ ke perusahaan kosmetik yang sebelum di sini. Oh iya. Daerah mana itu? Lupa. Daerah Gunung Putri. Oh iya Gunung Putri ya. Itu berapa tahun di sana? 3 tahun. 3 tahun. Sorry, di perusahaan yang tadi traktor itu kenapa resign? Desain ini karena jauh kan. Jadi kan tadi di MTH nih. Terus kita tuh semua berinduk ke gudang, jadi bikin office, gudang di situ. Di mana? Dari Cakung. Oh, wah macet ya, jalur macet. Sih. Nah Mbak masih naik motor tuh? Nah pas di Cakung, kebetulan kita. Oh sempet ke Cakung ikut. 3 tahun di sana. Oh. Karena di Cawang itu waktu cuma 3 bulan juga. Nah di Cawang itu naik motor, masih naik motor apa sama suami? Busway. Oh busway. Pas di Cakung malah bareng suami karena suami kan di Pulau Gadung. Iya dekatnya searah. Cuma capek ya. Cuma capek. Macet jalur macet. Oh sempat ngekos? Iya kan hamil kan. Hamil itu pas udah hamil maksudnya. Iya. Oh. Pas juga karena takut ya kalau dalam perjalanan ya. Belum punya mobil masih. Iya. Gitu. Oh. Nah selama nikah itu di rumah Mbak atau ada? Enggak, kita memang dikasih sama orang tua. Oh. Yang di mana yang di? Kalisari. Yang di Kalisari itu. Oh. Oke. Yang aku tempatnya satu minggu. Oke. Nah itu setelah dari kosmetik gitu ya. Nah di kosmetik berapa tahun? Kosmetik 3 tahun. Itu naik motor sendiri? Naik motor. Keren ya. Anak motor banget ya sih. Iya makanya keren banget maksudnya. Dan itu Mario dari zaman itu dari di Gunung Putri. Enggak sebenarnya. Ini tuh motor suamiku. Oh. Nah motorku tuh lebih lama lagi. Mio. Tapi nggak aku jual sama. Oh Matic berarti. Bukan motor gigi. Kalau motor gigi bisa. Oh bisa juga. Keren. Super Wonder Woman dah itu mah. Wanita hebat. Iya. Nah Gunung Putri berarti ke arah sini juga sebenarnya ya. Tapi dia ke atas ya. Iya. Jauhan mana? Kalau dari rumah ke sini sama yang Gunung Putri? Sebenarnya sama. Sama ya? Cuma Gunung Putri itu nggak macet. Oh gitu. Sama sekali nggak macet. Oh malah enakan sana ya? Arahnya ya? Sini kan macetnya dari Cikarang kan. Iya. Oh gitu. Gitu. Resign karena? Resign karena BUMC ya. Aduh, pusing banget. Apa sih Mbak? Udah bisa jadi Oh ini. Oh kenapa agak ya. pelit? Itu pasti dong. Cuma sebenarnya kerja aku di sana kan lebih. Itu apa? Itu finance? Finance juga? Finance accounting pajak. Oh. Pegang 3 juga sama. Nah, cuma ya 24 jam dihubungin. Sabtu Minggu harus standby. Oh, Terus gitu. kayak kalau udah percaya sama satu orang tuh bener-bener itu terus iya. Nggak boleh sakit. Itu ownernya ini. Iya. Oh. Cewek. Lokal tapi ini lokal gitu. Oh. Surabaya. Wah ya ngeri itu mah. Ngeri itu kalau. Iya pasti. Kayaknya kalau udah ngatain sesuai ya, maksudnya kayak binatang keluar gitu ya. Itu suaminya.
Kalau ibunya nggak kasar sih, tapi nyelkit gitu. Oh iya, ke hati ya. Ke hati. Oh. Tapi emang kita tuh bener-bener diingin banget kan, di press banget, Iya. sedarah-darah mah. Iya, diperes lah. Iya, betul. Tapi ya kalau misalnya udah kita nunjukin kita bisa gitu ya. Iya, dihargain banget. Dihargain banget. Pasti. Juga jadinya namanya sama kita mulu gitu Pak. Iya. Tapi Jadi ya, Sabtu Minggu keganggu ya. Padahal pengen sama keluarga gitu. Terus Nah, kan pas udah mau anak dua kan. anak dua di sana. Oh, nah mutusin resign udah dapat kerjaan di sini atau sempat nganggur? Enggak, ditawarin sama temen di properti sebenarnya, di properti di Hambalang, Sentul. Oh, Nah, itu aku bawa mobil tuh baru, karena saya Sentul kan, dekat Patung Kuda nih yang Ciputra. Iya. Iya di situ. Nggak apa-apa. Nah di situ. Oh sempat di situ. Dari yang Di situ. Kosmetik? Ya, kosmetik desain Desember tahun lalu. Nah, Januarinya di situ sampai bulan. Itu rekomendasi teman. Rekomendasi temen. Sebagai? Sama finance. Sama. Cuma ya. Januari 2025 ya berarti ya? Oke. Cuma ya Apa? Maksudnya Gaji? banyak banget kan masalahnya. Oh, kayak iya. legalitasnya tuh nggak jelas. Iya. Kayak Banyak yang ngawang-ngawang ya. Pengalamannya nggak di situ kan belum. Iya. Ya udah nggak betah. Karena nggak betah terus resign atau udah nyari? Ya nyari. Nyari. Ini terus resign. Oh sempat dapat di sini. Berarti nggak ada jeda nganggur ya? Nggak ada. Mantap. Nggak ada. Soalnya ya sampai kan suatu deh. Maksudnya kan kayak kenapa sih, kan dia udah di rumah berdua aja gitu. Iya. Kan juga nggak kekurangan gitu. Nah itu jujur kalau misalnya Mbak nggak kerja dengan pendapatan suami aman-aman aja ya gitu ya harusnya ya. Aman banget kok. Nah itu kenapa? Maksudnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, ya apa ya? Ya kenapa gitu? Kalau kita kan sebagai gimana dari Mbak ada ini nggak? Ada insight nggak? Itu sebenarnya karena perjuangannya tuh nggak mudah sih. Maksudnya kayak dari aku kecil tuh kan kayak susah gitu ya. Itu bukan susah sih, itu apa kan kayak serba kekurangan. Terus mau kuliah juga kan, maksudnya tuh teman-teman gitu tuh ya, tetangga itu tinggal di komplek ya kan apa? Komplek yang mana sih? Mekarsari sebelah mana? Komplek apa? Nirmala 1. Komplek Gobel. Nirmala 1. Apa? Terus banyak ya. Banyak orang di situ. Banyak ya. Nah, temen-temenku tuh pada seusianya mereka tuh kehidupannya nyaman. Iya, betul. Mungkin anak yatim di komplek itu aku doang deh kayaknya pada saat itu. Sudah kayak sedih banget deh. Iya. Terus ada momen dimana tahu nggak sih lebaran anak yatim? Ya Syawal Muharram sebelum Muharram 10 Muharram. Nah kalau di komplek itu kan kayak ada lebaran anak yatim. Iya. Terus kayak ada pengajian gitu. Iya. Pengajian nanti kita dipanggil gitu kan, terus kita dapat sumbangan itu tuh sedih banget Pak, maksudnya kayak lu kenapa sih harus dipanggil gitu kan, ya kalau mau ngasih sumbangan nanti aja gitu. Iya. Ngerasa ada di titik kayak gitu. Betul. Kayak Ya berarti itu sekarang kayak ini ya Mbak, kayak apa ya, inner child ya, maksudnya kayak gue pengen balas dendam nih di saat gue kecil gitu sebenarnya. Nah itu ya. Terus kayak maksudnya juga banyak juga kan yang kayak bukan menghina sih, cuma kayak lebih maksudnya kayak pas momen lebaran ya Pak, itu tuh kita tuh bakal inget ya, karena aku juga maksudnya kan udah di SD kelas 6 terus mau jalan SMP iya banget terus kayak misalnya mereka tuh ada momen mereka tuh kayak belanja gitu loh, matahari di baju iya kita tuh enggak tapi tuh nyokap tuh selalu mengusahakan mengusahakan tuh anak-anak tuh tetap pakai baju baru iya jadi tuh kayak sedihnya tuh gitu. Dan sempat waktu bokap masih hidup mungkin
ngalamin itu sebenarnya kan. Terus tiba-tiba bokap nggak ada, langsung sama. Cuma bedanya bukan kalau bokap saya bukan meninggal, tapi memang ditipu orang lah gitu. Saat itu, wah kita tuh di daerah situ walaupun di kampung, tapi kayak zaman dulu tuh yang udah punya TV berwarna duluan kita, wow kayak gitu dah, rumah oke, paling oke, dengan granit dengan keramik pokoknya wow lah. Walaupun kita tinggal di kampung ya, orang setiap hari Minggu nonton TV di rumah gitu, ngumpul bocah-bocah. Terus ya itu ke Matahari udah pasti itu mah tiap bulan lah gajian ke Matahari. Begitu udah kena tipu orang, ya itu udah nggak ada lagi tuh kayak gitu. Odol yang dulu kita berceceran odol di mana-mana juga nyokap nggak marah-marah. Itu sampai di titik dimana nyokap bener-bener punya schedule buat nyala dan mati lampu. Coba dulu mah zaman bokap masih berjaya, boro-boro itu nggak dipikirin, mau nyala sampai seharian juga nggak apa-apa gitu. Odol sampai bener-bener yang udah ditekan printer mending harus dibuka lagi, dan itu masih bisa dipakai dengan cara masukin airnya lagi, dikocok-kocok sambil diminum. Iya, benar-benar harus sampai habis. Iya, saking segitunya yang kita nggak punya. Makanya di situ saya banget. Gimana ya? Bukan iya. Luka sih, tapi kayak iya, pengalaman itu terus tiba-tiba kita nggak ngalamin lagi. Makanya ya bener sih, saya juga sama istri juga ngalamin hal kayak gitu. Jadinya ya udah sekarang kita sama-sama kerja, ya berjuang gitu, pokoknya ngumpulin ya buat anak-anak biar nggak ngerasain kayak kita nih. Dan kita juga pengennya sehat, saya nggak mau ngerokok, nggak mau minum alkohol, pokoknya udah sehat lah gitu, pengen sehat biar kita sampai tua bisa ngelihat cucu gitu, bisa ngelihat anak nikah, anak sukses gitu. Bener sih, mantep. Ya sebenarnya ya itu sih inner child ya sebenarnya. Kalau bahasa sekarang nih inner child bilangnya, balas dendam saat kita kecil gitu. Iya, makanya teman-teman sekarang juga dari anak-anak komplek itu ya, anak komplek itu tuh makanya kerja tuh berbuang sekarang. Nah, mereka jadi rumah tangga ya. Nah, itu iya. Dengan jadi kayak berbalik gitu. Nah, betul. Oh, masih sering ke sana. Oh, nyokap masih sana ya? Masih sama. Oh, sama adek ya? Enggak, nyokap sendiri. Oh, adek? Jadi kalau adek udah nikah kan. Oh, udah nikah juga. Oh, nyokap sendiri. Tapi kan kalau sama aku harus Senin sampai Jumat kan. Dan kakak yang pertama punya dekat situ juga, jadi kapan. Oh. Kirain ada yang botot nggak tinggal sama. Tinggal sama tuanya. Oh, daerah mana? Kemayoran. Oh, gak jauh ya. Kemayoran. Oh. Oke, mantap perjuangannya Mbak, sampai ya kerja naik motor kuat banget. Iya sih, kalau tiba-tiba pengen lagi capek kan, pengen bisa yang bisa juga sekarang kayak kenapa nggak di rumah aja gitu. Iya, pasti udah bisa komen ya. Ya kalau suami aku sih membebaskan aja sih, aku mau kerja ya udah, juga juga nggak apa-apa gitu. Cuma ya masih pengen kerja aja. Iya, tapi ntar pasti ada titik lah di mana harus di rumah gitu. Iya. Terus paling kita pengen nanya nih Mbak terkait finance nih, kita biar teman-teman juga yang denger juga tahu gitu. Mungkin apa ya, kayak kan Mbak ini kan sebagai seorang ya finance, berarti kan keuangan nih ya gitu, kayak Pak Purbaya lah gitu, mengatur keuangan suatu kantor gitu kan ya gitu, atau suatu perusahaan gitu. Nah, apakah sebenarnya di kehidupan di rumah tangga juga mengaturnya sedetail itu juga, atau memang ya udahlah gitu, YOLO aja gitu. Jalan aja. Gimana? Iya. Yang mana? Yang mana nih? Iya, sedetail itu. Oh, sedetail itu. Oh, berarti slip gaji suami juga tahu. Bukan sedetail dalam arti pelit ya. Iya, enggak, iya. Perhitungan gitu kan. Berarti slip gaji suami juga tahu gitu. Dari offering dia juga tahu kan berapa dari offering itu kan masih dia kayak betul. Tahu dulu nih segini gimana. Oke, berarti tipikal yang memang kasih uang gajiannya langsung ke ke istri gitu ya, dan ntar dapat ongkos gitu. Iya. Oh. Kadang yang langsung dikurangin aja sih jatah jadinya berapa, dia udah sisanya aja transfer ke akun gitu. Oh, berarti tahu gitu. Oh, mantap. Berarti emang harus begitu ya, karena memang udah bidangnya, tapi masa YOLO gitu kan kayaknya agak aneh aja gitu ya. Cuma kalau sebaliknya, kalau dia tuh kayak
Kalau cowok gitu nggak sih? Lupa sama saldo tabungan lah, sama saldo. Ya, ampe lupa ampe duit di dompet juga udah berapa nggak tahu. Iya. Iya, kadang gitu. Percaya aja ya. Iya, maksudnya udah nggak tahu nih kurang atau lebih nggak tahu gitu. Kalau cowok mah nggak tahu. Kalau si Akang ini gimana? Sama apaan orang istri transfer aja nggak tahu istri tahu selip gaji lu gak? Nggak tahu. Nggak tahu kan? tapi baiknya dia nggak nanya ya. Dia baik banget nggak kepo. Cuman ya kalau misalkan kalau dilihat dari cerita Pak Topi sama Mawar gitu ya, jadi kayaknya lebih bagus gitu. Enggak, sebenarnya sih kalau lebih terperinci aja sih, karena kalau sebenarnya karena istri kan memang bidangnya kan dia internal audit ya, jadi dia memang kayak detail gitu hidupnya gitu. Iya. Jadinya salah gunain lah gitu ya buat. Salah gunain apa? Enggak lah, maksudnya biar aja dia yang nyimpen, dia yang ngatur gitu, karena udah percayalah sama dia gitu dari dulu. Dan ada hasilnya biasanya. Iya, ada hasilnya, betul. Hasilnya ya itu kayak tiba-tiba mobil-mobil, emang ada duitnya? Ada. Lah, kapan nabungnya? Gitu, malah bingung gitu kapan nabungnya. Ada berapa emang gitu? Cari yang second yang segini gitu. Iya. Makanya aneh gitu. Gitu sih. Kadang dulu. Dia nggak, dan dia juga nggak mau orangnya ini punya cicilan gitu maksudnya. Iya, sama. Lebih aman lah kalau nggak punya cicilan. Beli second. Ada yang tanya lagi nggak? Kalau gua ada nih terkait SPT. Nah ini pertanyaan SPT nih, paling banyak juga orang yang nggak tahu, karena SPT itu sebenarnya tiap tahun ya Mbak dilaporin gitu ya. SPT singkatan apa sih? Surat apa? Surat pengajuan apa? Oh, jadi online ya? SPT adalah Surat pemberitahuan. Pemberitahuan, T-nya apa? Teks kali ya sebenarnya ya, pajak ya. Surat pemberitahuan aja. Oh, pemberitahuan. Oh, T-nya tuh nggak ada ininya ya, nggak ada singkatan. Nah, itu kan sebenarnya pajak kita ya, yang tiap bulanan ya Mbak. Jadi ini diakumulasi gitu kan? Diakumulasi dalam satu tahun. Jadi kan bapaknya kan dari Januari sampai Desember ya. Dan diakumulasi jadi satu bukti tahunnya. Dilaporkan di tahun berikutnya. Nah, pertanyaan bodoh nih. Kan itu pajak kita yang dipotong sama siapa? Pemerintah. Perusahaan. Kok kamu perusahaan? Iya, perusahaan buat kemana? Dibayarkan ke pemerintah. Nah itu kan. Nah, kenapa harus kita yang lapor, bukan mereka yang lapor? Habis motong gaji kita. Karena di SPT itu kan harus melampirkan harta, terus hutang, terus susunan keluarga, ada penghasilan lain atau enggak. Karena kan misalnya Bapak punya penghasilan lain ya, misalnya ada job lain nih, kan ada bukti potongnya juga kan. Nah itu kan harus dilaporkan juga. Nah kalau perusahaan kan nggak tahu sedetail itu. Contoh kalau misalnya aku yang ngelaporin SPT-nya Bapak, aku nggak tahu harta Bapak berapa per Desember, hutang Bapak berapa, kan aku nggak tahu. Ya kalau misalnya di perusahaan itu bukan harusnya tahu ya, maksudnya ya gaji yang di perusahaan itu aja harusnya tahu dong. Gajinya tahu, cuma kan di dalam pelaporan SPT itu ada komponen lain yang harus dilaporkan selain gaji, penghasilan adin, tabungan, deposito, hutang, harta lain seperti motor, rumah, mobil itu juga harus dilaporkan. Nah, berarti kalkulasi sama pajak bangunan gitu ya? Gimana? Sampai rumah gitu? Sampai rumah ya. Kalau atas nama kita ya. PPH apa? Yang PPH 21 juga termasuk? PPH 21 itu ya PPH gaji. Yang udah ada di bukti potong itu. Oh. Jadi bukti potong itu kan akumulasi dari PPH 21 Bapak sama setahun. Nah itu kenapa gede banget ya Mbak? Biasanya ya potongannya ya? Itu gimana? Iya kayak yang ingat gak yang bulan apa tuh ya, pas mau puasa ya, pas mau lebaran ya? Kan ada THR. Oh, akumulasinya ke situ. Oh, alah. THR ada pajak. Ada.
Itu jadi PPh 21 itu sebenarnya dipotongnya per bulan. Per bulan. Cuma kalau ada tambahan di bulan itu misalnya ada THR, bonus, makin gede. Makin gede pajaknya. Gitu. Oh, PPN 21 itu enggak ditanggung sama perusahaan, ditanggung sebenarnya. Tergantung perjanjiannya gimana. Kalau misalnya hari di depannya ya PPh-nya ditanggung, kita tidak dipotong. Kalau nggak salah ya Mbak dulu SPT itu kayaknya kita laporin offline ya ke kantor pajak gitu ya, pakai form yang 121 ya, 1721. Gitu ya, 1771 ya. Nah sekarang bisa online. Bisa online. Oh. Sebenarnya tahun kemarin juga bisa online Pak, pakai Bisa online. Oke. Berarti pakai NPWP. Iya, pakai NPWP, pakai NIK juga bisa. Oh NIK. NIK itu KTP. Nah, kalau misalnya kita nggak lapor, kita nggak ini SPT, sanksinya apa Mbak? Aku sih belum pernah nerima langsung ya, ya. Paling cuma kayak pemberitahuan di email. Anda belum melaporkan SPT ini, gitu kan. Tapi kalau panggilan ke kantor pajak sih kalau pribadi belum pernah sih. Belum pernah ya. Dulu kan dengernya, ntar nggak bisa keluar negeri, nggak bisa bikin paspor gitu dulu tuh. Ternyata enggak ya, aman-aman aja ya. Paling kalau misalnya mau pengajuan kan sekarang harus mengambil SPT kan. Kayak buat nyicil apa gitu ya. Nah itu terkait sama NPWP ke situ kalau SPT? Terkait? Iya. Oh. Karena kan pas login kan masukin NPWP kalau nggak gitu. Dan sampai bulan apa Mbak buat laporan itu? Maret. Oh Maret. Pribadi Maret, akhir Maret. Kalau perusahaan April. Berarti kalau perusahaan finance yang ngurus. Oke. Jadi ya lebih baik lapor ya guys, karena ini kita harus wajib gitu. Kalau taat pajak, walaupun pajaknya kita nggak tahu dikemanain sama orang-orang itu gitu ya. Tapi kita taat pajak aja deh gitu. Biarin yang muter-muter duit pajak itu mau urusan dintar sama Tuhan lah ya. Iya. Betul. Nah kalau pengangguran tetap SPT. Jangan enggak lah, karena dia nggak punya bukti potong, nggak ada penghasilan. Kalau dia nggak kerjanya 6 bulan, dari Januari sampai Juni dia kerja, tetap ada tuh SPT-nya. Kalau misalnya perusahaan yang menerbitkan bukti potong ya tetap lapor. Tapi kalau misalnya si perusahaan itu nggak ngasih bukti potongnya ya bisa. Oh berarti mungkin ke email ya, ke emailnya dia. Oke. Kan ada yang tapi sekarang tuh udah canggih kan, di Cortex bisa download bukti potong. Nama aplikasinya apa? Cortex. Itu di Play Store. Apa di Google? Di itu aja diketik Cortex. Oh, oke. Berarti nggak usah di-download dulu di handphone. Oke. Nanti kita coba. Aku mau nanya ya, kalau misalkan kita yang misalkan nggak kerja di suatu perusahaan gitu, tapi kan kita misalkan punya rumah, punya tanah gitu. Nah itu kan ada pajaknya tuh. Nah kita kalau bisa lapor SPT, Nggak usah. Kan kita Itu mah penghasilan. Iya, itu mah beda pajak ya. Itu mah pajak pembangunan itu mah. Nanti kita bayar aja kan kalau PBB. Iya, PBB ya, PBB. oh nggak usah. Nggak usah. Oh. Untuk yang berpenghasilan aja. Oke. Sip, ada lagi ya terkait finance. Udah sih Pak, karena aku juga udah gak pernah lapor SPT. sangat inspiratif ya. Nah paling saya mau nanya nih terkait yang cerita tadi Mbak, apa ya? Coba punten kesimpulan lah dari cerita Mbak tadi, perjuangan Mbak buat sampai sekarang di titik ini gitu, yang ternyata yaitu perjuangannya benar-benar bukan dari kuliah ke kerja, ternyata benar-benar dari apa ya, kayak mungkin kita nggak nyangka gitu, ternyata anak-anak yang masih 6 SD udah ngerasain ya ditinggal sama ya kepala rumah tangga lah, dan di mana satu keluarga itu ternyata cewek semua gitu, dan
tiap jujur pasti saya mah lebih salut sama kakak yang pertama itu yang akhirnya ya dia jadi kepala rumah tangga kita secara terpaksa gitu kan, mungkin menikahnya mungkin di umurnya udah lewat kali ya kan, jadi saking dia berkorbannya gitu. Salut sih sama orang kayak gitu. Kadang kan ada keegoisan, ngapain gua harus ngurusin adik gua, ya gua juga punya hidup kok gitu. Tapi dia tidak memilih itu dan lebih memilih ya gua harus ngelihat adik-adik gua bisa hidup layak minimal sampai di titik dia lulus SMA lah gitu kan. Dan itu alhamdulillah berhasil ya. Itu berkah dan apa ya, amal jariahnya bagus banget. Iya betul sih. Gitu. Nah kalau dari Mbak ada? Itu amal jariah itu. Iya, sampai ya Mbak sampai bisa hidup bahagia kan, ya amal jariahnya ke dia gitu jadinya. Iya. Karena dia memang ya saat itu benar-benar dia nafkahin dong berdua. Iya ya, aku skip sih cerita. Ini udah habis itu. Terus aja sampai 1 jam. Setelah bokap meninggal tuh nyokap jualan. Jualan okay. nasi uduk Di depan rumah. okay. Di rumah aja sih, di komplek aja. Karena kan di komplek tuh kayaknya waktu itu jadi nyokap dulu deh. Iya. Terus tapi rame karena ya nggak ada yang salah kan bingung dong. Iya. Dan enak kali Mbak. Iya. Betawi? Nyokap nyokap Jawa. Oh Jawa. Terus jualan nasi uduk, gorengan gitu lah, donat gitu. Kita sekeluarga dong. Malam-malam. Nah itu guyupnya di situ ya. Maksudnya ya menjadi kekuatan gitu. Nah itu tuh. Itu kok pernah ngalamin Iya. kayak gitu ya? Kayak film-film Korea jadi ya. Kayak kisah-kisah kan tadi. Kalau dikisahnya jadi kayak film Korea nih. Replay 1988 nih kayak. Iya benar. Itu kekuatan. Gitu. Kalau itu nggak dilandasin sama kasih sayang sama iman ya, itu ya amit-amit bisa jadi yang satu udah bodo amat gue mau hidup sendiri, yang ini yang satu yang kecil udah nggak tahu gimana gitu, bisa jadi mbaknya malah terjerumus kemana gitu ke yang nggak bener gitu. Tapi itu karena adanya kasih sayang sama iman, itu saling menguatin sih. Iya sih. Keren sih. Keren. Iya, kita maksudnya ya udah bermodalan ya karena kakak juga, tapi kan dulu kan gaji nggak seberapa kan Pak. Ya udah nyokap juga jualan. Kita tuh kayak bantuin gitulah tiap hari. Iya. Sekolah gitu. Donat gitu. Keren. Itu sampai nyokap jualan sampai aku lulus SMA sih. Mantap. Nah pas aku udah kerja tuh kan yang di biayanya cuma adik doang. Betul ringan ya. Itu kakak udah nikah ya? Udah nikah ya. Yang 1 2 tuh udah nikah. Apa? Udah nikah. Berdekatan tuh tahunnya? Iya berdekatan. Tapi yang pertama tuh yang mungkin udah lewat umur ya. Sekitar 30 tahun enggak atau sebelum itu? 9. Nah, asli adikku sih yang paling enak. Walaupun dia kayak ditinggalin bokap tuh masih TK kan, paling kecil Cuma dia, ya maksudnya kan ada kakak-kakaknya. Terus dia juga pas kuliah kan aku udah kerja. Nah, alasan aku juga mau tetap kerja ya karena saat itu ya. Karena ya adik kuliah tuh full banget dari aku, Nah, aku tuh terbiasa kayak jadi nyokap tuh harus, karena dulu pernah ngerasain susah kan ya, nyokap tuh harus seneng gitu, maksudnya kayak iya betul gitu juga. Itu kan mata rusak dikit, ayo deh gitu kan. Itu nah aku tuh gak mau ngebebanin suamiku, jadi kalau suamiku gak enak kan. Betul. Tapi harusnya emang gak apa-apa sebenarnya ya. Iya cuma takut aja kan. Takut aja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Suami. Iya betul. Cuma lebih leluasa kalau ya pakai sendiri. Benar. Ya itu berkahnya juga buat Mbak karena ngebahagiain ibu ya. Karena doa ibu ya langsung lurus, nggak ada halangan, rintangan, nggak ada obstacle, langsung ke Allah itu mah langsung dikabulin gitu. Iya mantap. Berarti masih sehat ibu Mai, masih bisa jalan. Iya, ya udahlah mantap. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Udah sih, banyak.
Nggak apa-apa. Ya itu maksudnya ya balik lagi kesimpulannya ya tadi ya, karena ya ada yang pernah bilang lah ya ini mantan presiden stand up Awe nama si Awe itu bilang kalau ada orang yang kecilnya susah banget itu pasti dia bakal jadi orang yang akan kaya banget gitu, yang bisa karena dia akan berjuang ke titik itu gitu, karena dia benar-benar merasa susah, gua harus berjuang nih sampai titik itu. Nah itu saya percaya ucapan itu gitu, karena banyak kejadian seperti itu gitu ya, termasuk yang sekarang jadi narasumber kita nih Kang, Mbak Mawar ini ya, dia bergelut gitu dari kecil, ditinggal sosok seorang ayah, tapi keluarganya itu yang tadi saya bilang punya iman, punya kasih sayang, saling memiliki. Ya akhirnya ya mereka semuanya alhamdulillah ya Mbak, sukses semua ya gitu, maksudnya ya di titik yang aman lah ibaratnya gitu ya, dan bisa saling masih kontak kan ya, masih bisa ngumpul dan tetap ngebahagiain ibunya yang memang dulu juga ikut berjuang gitu buat jadi kepala rumah tangga gitu. Itu aja sih mungkin ya buat kalian yang di sana lagi ngedrop gitu, lagi stres, lagi kena layoff, kena cut off, ya seperti Mbak ya tadi, lagi ditinggal orang yang tersayang, ya bersedih boleh, silakan, menangis silakan saat itu aja, tapi kedepannya biar itu jadi cerita dan kalian harus tetap maju dan berjuang buat di masa depan gitu, buat kehidupan yang selanjutnya gitu. Jadi jangan bersedihnya berkelanjutan, dan ingat jangan bunuh diri, please jangan bunuh diri. Kalian hanya butuh support system, kalian butuh teman untuk diajak bicara, jangan berpikiran bodoh buat ngakhirin hidup, terus berjuang, ibadah, sholat. Yang non muslim ya berdoalah kepada Tuhan yang dipercaya gitu. Jadi tetap punya ilmu, punya kasih sayang, itu yang penting. Itu aja dari kita ya Kang. Thank you Mbak udah hadir dan bisa menginspirasi teman-teman. Nanti lagu jinglenya kita akan upload di Spotify, tolong di follow ya di podcast Tuan Takur and Friend. Terus juga IG-nya juga di follow. Kalau kalian punya cerita tentang inspirasi hidup silakan DM, nanti ceritanya kita bacain di episode selanjutnya. Bye bye, salam perjuangan. Assalamualaikum.